Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Di materi pembelajaran kali ini, Diva akan menyampaikan konsep ilmu ekonomi. Tujuan pembelajarannya apa aja? Yang pertama adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, bisa menjelaskan peran dan manfaat ilmu ekonomi. Sebelum ke materi pembelajaran, silahkan kalian buka dulu buku kalian bab 1 tentang konsep ilmu ekonomi. Dan silahkan catat hal-hal yang tidak kalian ketahui dan tidak ada di buku kalian. Oke, kita lanjut. Apa arti ilmu ekonomi? Dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh para ahli, diantaranya adalah ada Adam Smith, J.P. Say, kemudian J.S. Smith, kemudian Albert Marshall, Pearson, Paul Samuelson, kemudian ada Richard G. Lepsky, kemudian ada Lionel Lobilla, maka bisa dijadikan kesimpulan bahwa ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi ini juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Jadi, ilmu ekonomi ini sangat berperan penting dalam masyarakat dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Albert W. Stoner dan Douglas C. Hughes membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif atau bisa juga istilahnya adalah deskriptif economic, yaitu merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Untuk lebih jelasnya nanti akan Diva terangkan di slide selanjutnya. Kita lanjutkan pembagian ilmu ekonomi yang kedua, yaitu adalah ilmu ekonomi teori atau economics theory. Adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Dan ini pun untuk keterangan lebih jelasnya juga akan saya terangkan di slide selanjutnya. Pembagian ilmu ekonomi yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan atau bisa juga disebut dengan applied economics, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, pembagian ilmu ekonomi menurut Albert W. Stoner dan Douglas C. Hughes bahwa pembagian ilmu ekonomi itu ada tiga, yaitu
ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Oke, dalam slide selanjutnya akan saya terangkan satu persatu tentang pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Tadi sudah disebutkan bahwa adalah ilmu ekonomi yang menjelaskan gambaran fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi. Di mana ciri-cirinya ekonomi deskriptif itu adalah yang pertama, bersifat nyata atau faktual. Dan ini adalah bukan rekayasa. Yang kedua, ekonomi deskriptif dalam penggambarannya memiliki beberapa bentuk seperti grafik maupun kurva. Yang ketiga, fungsi utama dari ekonomi deskriptif ini adalah agar dapat mengetahui ekonomi suatu negara secara nyata. Yang keempat, memiliki fungsi ekonomi deskriptif, yakni mendorong proses produksi dan menciptakan mekanisme untuk distribusi sehingga dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, memiliki fungsi yang lain, yakni agar dapat mengorganisasikan individu dengan cara ataupun metode tertentu. Nah, cara mempelajari ekonomi deskriptif ini ternyata ada cara tersendiri. Jadi, pada saat kalian mempelajarinya, kalian memerlukan pemahaman mengenai perilaku masyarakat serta memahami masalah globalisasi karena semakin pentingnya peranan ekonomi dalam kehidupan manusia. Di samping itu diperlukan sebagian besar dari tindakan masyarakat agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka tidak mengejutkan bila ilmu ekonomi deskriptif ini sebagai pemegang peranan penting dalam kehidupan sosial. Contoh, dalam ekonomi deskriptif, ini adalah inflasi di Indonesia tahun 1998. Kenapa inflasi tahun 1998 ini masuk dalam ekonomi deskriptif? Karena peristiwa inflasi tahun 98 silam di Indonesia mengalami keburukan ekonomi, yaitu di mana perekonomian Indonesia tidak pernah sebelumnya mengalami minus. Namun setelah melewati tahun tersebut, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Semakin parah itu adalah terjadi tahun 1998. Sehingga inflasi tahun 99 ini nyata, fakta, sehingga masuk dalam ekonomi deskriptif. Contoh yang lain juga adalah tahun 2019, 3 tahun yang lalu, ada penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan SDM. Itu adalah salah satu contoh dari ekonomi deskriptif. Oke, kita lanjutkan pembagian ilmu ekonomi yang kedua, yaitu teori ekonomi atau disebut dengan ekonomi teori. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang dimaksud dengan ilmu ekonomi mikro
itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagian kecil atau aspek individual dari kegiatan perekonomian. Jadi ekonomi mikro ini dalam menganalisis ekonomi menggunakan analisis konsumen dalam menggunakan pendapatannya dan produsen dalam menawarkan barangnya di pasar. Dan ekonomi mikro ini biasa disebut dengan teori harga. Karena apa? Inti dari ekonomi mikro ini adalah penentuan harga. Ciri-ciri dari ekonomi mikro itu adalah yang pertama, menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja. Yang kedua, menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, hanya produsen atau konsumen. Yang ketiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Jadi ekonomi mikro itu ruang lingkupnya hanya skup kecil. Contoh, keputusan pengusaha dan konsumen, terbentuknya harga barang atau jasa, dan faktor produksi tertentu di pasar. Ada lagi alokasi sumber daya ekonomi, berarti itu adalah masuk dalam ekonomi makro. Teori ekonomi yang kedua adalah ekonomi makro. Yang dimaksud dengan ekonomi makro ini adalah ilmu yang mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Dan ini bisa disebut dengan teori pendapatan. Jadi saya ulang lagi, kalau ekonomi mikro itu hanya individual, kalau ekonomi makro secara keseluruhan, dan ruang lingkupnya adalah lebih luas. Jadi tujuan dari ekonomi makro ini adalah mencapai kemakmuran masyarakat yang maksimal. Dan ekonomi makro ini juga disebut dengan teori pendapatan. Kenapa? Karena inti dari ekonomi makro ini adalah penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dengan pendapatan. Adapun ciri-ciri dari ekonomi makro adalah satu, menganalisis harga suatu barang atau jasa secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis mengenai segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, deflasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Contohnya, produk dan pendapatan nasional, laju inflasi, pengangguran, deflasi, kredit bank, pembelian masyarakat. Itu adalah contoh dari ekonomi makro. Nah, untuk kelas 10 nanti kita akan membahas lebih dalam tentang teori ekonomi mikro. Untuk yang kelas 11 nanti kita akan belajar lebih dalam tentang teori ekonomi makro. Sekarang kita lanjutkan slide. Yang ketiga adalah pembagian ilmu ekonomi terapan atau disebut dengan namanya applied economics. Pembagian yang ketiga ini adalah ilmu ekonomi terapan. Inilah ilmu yang bakal kalian pelajari lebih dalam, dan sehingga secara singkat ilmu ekonomi ini adalah merupakan terapan dari teori ekonomi. Kenapa? Karena ilmu ini berkaitan dengan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Ada pula yang menyebutkan bahwa ilmu ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi kebijakan. Jadi
ilmu ekonomi ini adalah konsep dalam teori ekonomi, kemudian mencoba menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi terapan ini adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan. Bagi contoh, dalam ilmu ekonomi terapan adalah ekonomi perusahaan. Kenapa? Dalam ekonomi perusahaan, kalian nanti akan mempelajari secara detail tentang kenyataan ekonomi dan gejala-gejala yang dialami oleh sebuah perusahaan. Setiap perusahaan tentunya memiliki masalah serta tantangannya masing-masing. Maka kemungkinan ada yang gagal, ada perusahaan yang berhasil bertahan. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan dan mempertahankan perusahaan itulah yang nanti yang dipelajari. Misalnya, upaya melibatkan banyak bidang dan keilmuan seperti ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, sehingga diharapkan dengan keilmuan tersebut dapat diterapkan dalam membangun perusahaan dan pastinya mempengaruhi juga kebutuhan dan perilaku manusia terhadap hubungan ekonomi tersebut. Yang kedua, contoh ilmu ekonomi terapan yang kedua adalah ekonomi moneter. Nah, ekonomi moneter ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan secara khusus tentang fungsi, sifat, dan bagaimana pengaruh dari uang terhadap semua kegiatan ekonomi. Ekonomi moneter ini mencakup hubungan mata uang dengan tingkat pengangguran. Selain itu, membahas pula bagaimana cara pembayaran di perdagangan internasional. Contoh ilmu ekonomi terapan yang ketiga adalah ekonomi perbankan. Ilmu perbankan ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang keuangan, produksi, dan pendistribusian uang ke masyarakat. Contoh ekonomi terapan yang keempat adalah ekonomi pembangunan. Ilmu ini merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aspek-aspek ekonomi. Dari hasil ilmu ekonomi ini dapat diterapkan dalam pembangunan, yakni terjadinya pembangunan di berbagai daerah. Gunanya apa? Gunanya adalah ilmu ekonomi terapan ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan contoh-contoh ilmu ekonomi terapan yang lain. Kita lanjutkan slide selanjutnya adalah tentang peran dan manfaat dalam mempelajari ilmu ekonomi. Mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi itu mempunyai peran yang penting dalam kehidupan kita, yaitu untuk membantu memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di masyarakat, negara, ataupun dunia internasional karena kelangkaan yang dirasakan oleh semua pihak. Jadi secara individu dengan memanfaatkan ilmu ekonomi, kita dapat mengatur kehidupan pribadi kita, seperti sebagaimana kita mengalokasikan uang yang terbatas, waktu yang terbatas, dan tempat yang terbatas. Jadi setiap individu itu mempunyai cara-cara tersendiri dalam mengalokasikan keterbatasan pendapatan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Itu adalah peran mempelajari ilmu ekonomi. Adapun manfaat mempelajari ilmu ekonomi menurut Mankiw itu ada 3. Menurut Mankiw ada 3. Yang pertama adalah
Ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat seseorang lebih mahir atau lihai dalam perekonomian. Yang ketiga, dengan menguasai ilmu ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Itu adalah manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Adapun tugas pada hari ini adalah ada 2 tugas. Yang pertama, lihat buku kalian halaman 2 dan 3. Di situ ada QR kode. Ada QR kode. Pertama yang Anda lakukan adalah menginstal di Play Store QR kode. Kemudian pindahlah QR kode tersebut yang ada di halaman 2 sampai 3. Di situ ada QR kode sekitar 6. Lalu buatlah rangkumannya dan tulis di buku tugas Anda sebagai bentuk laporan tertulis dan dikumpulkan di saya paling lambat 1 hari setelah pembelajaran hari ini. Tulis dulu di buku tugas Anda dan nanti karena ini adalah masih dalam pembelajaran daring, maka bisa nanti yang penting tugasnya dikumpulkan, yang penting tugasnya ditulis dulu di buku tugas Anda dan kemudian nanti menunggu informasi lebih lanjut. Yang kedua, buka halaman 4 sampai 5 di buku Anda. Kerjakan uji kompetensinya. Lalu kumpulkan. Dan insya Allah tetap saya akan koreksi karena ini adalah sebagai bentuk tugas dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.